Halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya Guntur Firman Aprianto di channel Kreatif Cilik. Kali ini kita akan kembali membahas tentang perjalanan kita yang ketujuh berkaitan dengan kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Pada kali ini yang ketujuh, bahwa alasan untuk segala sesuatu. Jadi judulnya adalah alasan untuk segala sesuatu. Segala sesuatu adalah bagi Dia yang menciptakannya. Jadi alam semesta seisinya termasuk kita adalah bagi kemuliaan Tuhan, atau kita ada diciptakan untuk Dia karena kita ada dengan maksud untuk memuliakan Dia, yaitu yang menciptakan kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah keberadaan Allah. Maksudnya yaitu hakikat dari sifatnya, luas pengaruhnya, pancaran kemegahannya, peragaan kuasanya, dan kuasa kehadirannya. Kemuliaan adalah ekspresi dari seluruh kebaikannya, yaitu kebaikan Tuhan, dan dari semua hal sifat hakikinya. Jadi itulah kemuliaan Allah. Di manakah kita bisa melihat kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah bisa kita lihat dari apa yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Dari hal yang ada di sekitar kita, itulah kita bisa melihat kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu adalah kemuliaan bagi Allah. Kenapa? Ada bentuk, ada warna, ada jenis, dan keberagaman yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Allah itu suka dengan keindahan, dengan keberagaman, dan itulah bentuk dari kemuliaan yang Tuhan inginkan. Artinya segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah untuk kemuliaan Allah. Misalnya nih, ada berbagai musim, kemudian ada sinar matahari, ada konsep yang di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan yang lainnya. Nah, itulah bahwa ciptaan itu menyatakan kemuliaan penciptanya. Karena yang menciptakan seluruhnya adalah Allah, maka seluruhnya itu yaitu untuk kemuliaannya. Pertanyaannya nih, lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia yang merupakan juga ciptaannya, yang konon adalah ciptaan yang paling mulia, dan pasti tujuannya juga lebih untuk memuliakan Dia. Lalu bagaimanakah caranya kita bisa memuliakan Dia, atau hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Dia melalui kehidupan kita? Kali ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah, atau kita bisa memuliakan Allah. Yang pertama, yang paling sederhana, dengan cara menyembah Dia. Menyembah di sini bukan berarti hanya menyanyikan lagu-lagu rohani atau sering di kamar sendirian hanya untuk memanggil-manggil namanya. Bukan hanya sekedar itu. Menyembah Dia artinya bahwa seluruh aspek kehidupan kita menyadari bahwa kita ini untuk kemuliaannya. Oleh sebab itu kita selalu bertanya kepada Dia, bersandar kepada Dia, dan berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Dan kita sadar dalam segala aktivitas kita yang baik itu kita persembahkan untuk Dia. Doa kita, penyembahan kita untuk Dia. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Bagian yang kedua adalah dengan cara mengasihi orang-orang percaya yang lain. Artinya mengasihi orang-orang Kristen yang lain. Dengan cara kita mengasihi mereka, kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya juga dia punya hubungan yang dekat, punya kepercayaan kepada Dia, kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengasihinya. Mengasihi dalam wujud apa? Mengasihi dalam bentuk memberi apresiasi, pujian sesuai dengan tindakan yang baik dan layak dipuji, kemudian berbagi berkat
berupa materi, apa yang bisa kita bagikan kepada mereka. Hal kedua ini juga bagian di mana kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Bagian yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah, yaitu dengan cara semakin serupa dengan Kristus, Yesus Kristus. Kenapa seperti itu? Karena Yesus Kristus menunjukkan bahwa Dia yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman sendiri itu, yaitu Yesus Kristus itu, menunjukkan bagaimana kita hidup harus serupa dengan Dia. Apanya yang serupa? Karakternya, ya, pikirannya, rohnya, ya, jiwanya, yang selalu terpaut dan selalu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari situlah kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak orang yang berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi tidak semuanya orang Kristen itu memiliki kedewasaan secara rohani. Oleh sebab itu, di bagian yang ketiga ini kita bisa menunjukkan, kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan cara kehidupan kita semakin hari serupa dengan Yesus Kristus. Lewat keteladanannya, kerendah hatiannya, kedisiplinannya, ketegarannya, dan kasihnya yang luar biasa. Bagian yang keempat yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mendatangkan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita dengan cara melayani orang-orang, melayani jemaat-jemaat, melayani orang-orang Kristen dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan sama kita. Karunia setiap orang berbeda-beda, karena Tuhan mempercayakan kepada setiap orang itu berbeda-beda karunia-Nya. Kita bisa memakainya untuk membantu pelayanan, untuk menolong orang-orang Kristen, dan untuk memberi teladan kepada orang lain melalui karunia-karunia kita. Kenapa? Karena kita diberi karunia untuk kemuliaan Dia. Nah, alangkah jahatnya kita jika diberi kemuliaan tapi kita tidak diberi karunia, maksud saya, tapi kita tidak memberikan kemuliaan bagi Allah. Bagian yang kelima, kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan cara memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap orang-orang yang berdosa itu kepada orang lain. Dengan cara memberitakan ini, kita juga bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Pertanyaannya, kita bisa mudah berbicara, menyuruh orang lain, mengabarkan kabar baik kepada yang lainnya, tetapi tidak semudah itu. Ada orang yang mengalami ketakutan, bingung mau ngomong apa, kemudian merasa terintimidasi untuk memberitakan kabar baik ini. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, ini adalah hal yang paling banyak dilalaikan oleh orang Kristen. Kenapa? Yang sebenarnya ini adalah bagian yang harus dikerjakan, tetapi banyak orang Kristen juga yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting aku selamat, yang lain terserah. Tetapi kita tidak bisa seperti itu. Dengan cara kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kabar baik, penyelamatan, penyaliban Yesus, itu kita bisa mendatangkan dan sangat mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dari 5 hal ini bisa menjadi dasar yang paling penting buat kita sebagai orang percaya mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kenapa ini penting? Karena kita perlu menyadari bahwa kita ada ini untuk kemuliaan pencipta kita, yaitu Allah itu sendiri, yang kita sering panggil, yang kita percaya dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus, antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah guys, pada kali ini apa sih yang perlu kita ingat dan selalu kita ingat dalam kehidupan sehari-hari? Yang perlu kita ingat adalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan adakan, Tuhan ciptakan, itu untuk kemuliaannya. Bahwa alam semesta ada oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia. Bagian berikutnya, apa sih yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan tema ini, alasan untuk segala sesuatu ini?
bahwa kita perlu meneliti, menganalisa, mengevaluasi diri kita sendiri, bahwa kegiatan kita sehari-hari manakah yang menolong kita untuk bisa sadar bahwa kita ini adalah ciptaan yang berfungsi untuk memuliakan Tuhan. Nah, pada kali ini tentunya saya berharap video sederhana ini bisa menolong teman-teman untuk semakin menyadari bahwa kehidupan teman-teman ada bukan hanya karena kebetulan, tetapi untuk kemuliaan bagi Dia. Guys, saya sarankan teman-teman semua membaca juga tentang tulisan-tulisan di blogs yang ada di kolom deskripsi berkaitan dengan spiritualitas. Teman-teman bisa belajar dari situ, tulisannya Kak Nerman, tulisannya Kak Ardi. Teman-teman bisa belajar supaya rohani kita semakin hari semakin dewasa. Dan jangan lupa tonton video-video sebelumnya dan video berikutnya supaya kita semua sama-sama bertumbuh. Bagian yang akan saya sampaikan berkaitan dengan 40 tema perjalanan kita ini untuk menolong kita semakin dewasa dalam kehidupan kerohanian kita. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Jika memang video ini kurang bermanfaat, ya tidak apa-apa, cukup sampai di diri saudara sendiri. Tetapi harapan saya, teman-teman yang belum subscribe tetap subscribe, kemudian klik like, loncengnya dinyalakan, kemudian share ke banyak orang supaya kita semua juga diberkati.